Shalom saudara, apa kabar? Kali ini kita kembali berjumpa dengan tema Amazing Grace dengan judul dalam anugerahnya selalu ada kesempatan. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Kain kita tahu semua. Dialah pembunuh pertama di dunia. Tapi hari ini mari kita simak baik-baik apa rencana Tuhan di balik peristiwa Kain ini. Tahukah Anda bahwa sesungguhnya Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah pernyataan anugerah Allah yang bersifat progresif kepada manusia. Perjanjian lama syarat dengan peristiwa sejarah anugerah Allah kepada umat manusia sampai tergenapi sempurna dalam Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristuslah realisasi anugerah Allah yang sesungguhnya. Dia adalah anugerah terbesar bagi umat manusia. Yesus sendiri berkata kepada kedua muridnya yang berjalan ke Emmaus saat kebangkitannya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu, jika kita memahami anugerah kasih Allah secara benar dan utuh, kita akan mengalami sebuah kekristenan yang berkemenangan dan benar-benar merdeka dalam Yesus Kristus. Kehadirannya sebagai anugerah dalam hidup kita akan membawa kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Seperti dikatakan Yesus, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sesungguhnya Yesus Kristuslah karya anugerah Allah yang benar-benar memerdekakan umat manusia dari segala kutuk dosa dan maut. Apa sebenarnya makna daripada anugerah atau kasih karunia? Kasih karunia baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru pada prinsipnya adalah perbuatan seorang atasan yang menunjukkan pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati, bahkan perlindungan kepada bawahannya, padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Kasih karunia Allah selalu berjalan seiring dengan belas kasihan atau rahmatnya. Allah tidak memberikan kepada kita hukuman yang setimpal atas dosa kita, yaitu kematian kekal selama-lamanya karena anugerahnya. Dicatat oleh surat Efesus, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Anugerah Allah secara eksplisit kembali diberikan kepada seorang yang sebenarnya sama sekali tidak layak mendapatkannya, yaitu Kain. Dalam pembahasan kita hari ini, dia adalah pembunuh adiknya karena kecemburuan rohani. Habel adiknya diterima persembahannya oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain ditolak oleh Allah. Akibatnya Kain dihukum kutuk oleh Allah, seperti ditulis dalam ayat 11 kitab Kejadian pasal 4.
Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kutuk Tuhan atas Kain adalah Tuhan membuat hasil tanah pertaniannya menjadi tidak maksimal. Hidupnya menjadi sulit, terusir dari tanah di mana ia mencari nafkah selama ini bersama keluarganya. Hidup sebagai pelarian atau pengembara akan terus menghantuinya. Akibatnya ketakutan, kegagalan, dan kecemasan atas keselamatan hidupnya akan selalu mewarnai jalan hidupnya. Begitulah gambaran tentang nasib Kain dalam pengusiran Tuhan. Saudaraku, banyak pula orang Kristen dewasa ini yang memiliki pengalaman hidup seperti layaknya Kain. Dalam dirinya selalu ada kebencian terselubung yang tanpa sadar telah membunuh saudaranya, dan tanpa disadarinya pula ia memposisikan diri sebagai pengembara yang terus mencari rasa aman, rasa berharga yang tak pernah ditemukannya. Ia tidak pernah menikmati rasa aman dan ketenangan. Hatinya selalu mencari pengakuan, selalu takut terhadap bayangannya sendiri, takut dan khawatir akan masa depannya, takut direndahkan dan sebagainya. Kutuk Kain terjadi hanya bagi setiap orang yang berada di luar anugerah kasih Tuhan. Mengapa? Suratan Yohanes menegaskan bahwa orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Jadi, pembenci sama dengan pembunuh. Dan pembunuh adalah orang yang berada di luar Tuhan, tidak pernah memiliki hidup yang sejati di dalam Kristus, dan tidak memiliki jaminan hidup kekal. Itu berarti ia berada di bawah kutuk. Jika seorang Kristen berkata saya mengasihi Allah tetapi tetap membenci saudaranya, sebenarnya ia adalah pendusta. 1 Yohanes 4:20 mengatakan, kalau seorang berkata saya mengasihi Allah tetapi ia tidak mengasihi saudaranya, orang itu pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, orang Kristen yang belum mengalami kelahiran baru akan terus hidup dalam dosa kebencian. Akan tetapi orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru tidak akan pernah membiarkan dirinya hidup dalam kebencian dan dikuasai oleh kebencian. Saat dia jatuh ke dalam dosa kebencian, dia tidak akan tenang sampai mengakui dan menyelesaikannya di hadapan Tuhan dan orang yang dibencinya. Dalam kutuk terselip anugerah Tuhan. Tuhan selalu punya anugerah yang terselip di balik hukuman kutuk yang Dia berikan. Saat Kain putus asa dan menyatakan bahwa hukuman terhadapnya terlalu berat untuk ditanggungnya, dan dia ketakutan karena menjadi rentan untuk dibunuh, Tuhan berkata kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Saudaraku, siapapun, kita adalah orang berdosa, bahkan lebih banyak dosa daripada Kain. Tetapi ketahuilah, Tuhan masih tetap memberimu kesempatan untuk berubah sampai engkau datang kepada Yesus dan berlindung dalam anugerah-Nya. Saudara tahu seperti apa sikap Yesus kepada semua pembencinya? Dia berkata di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anugerah Allah selalu memberi kesempatan. Tuhan selalu membuka pintu kemurahan dan pengampunan kepada setiap orang, termasuk kepada Anda. Memang demi keadilan dan kekudusannya Dia wajib memberi hukuman, tapi di dalamnya Ia menyelipkan kasih karunia sebagai peluang ampun untuk setiap orang berdosa. Anugerah itu telah dibuktikan oleh Yesus Kristus yang rela menanggung segala kutuk penghukuman bagi kita di kayu salib demi keadilan dan kekudusannya. Galatia 3 ayat 13 mencatat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia rela menanggung kutuk karena menggantikan posisi kita. Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Begitulah hati Tuhan. Ia melimpah dengan kemurahan dan belas kasihan bahkan kepada orang yang dianggap tidak layak dikasihani.
Tuhan mau memberi belas kasihan, kemurahan dan kesempatan sampai di ujung hidupnya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Luar biasa saudara, kemurahan, kebaikan, belas kasihan, anugerah Allah. Jika seandainya Tuhan tidak memiliki anugerah kasih, Tuhan pasti tidak menyelipkan perjanjian perlindungan kepada Kain. Jika seandainya Tuhan tidak memiliki rencana di balik tanda pada Kain, pasti penghukuman Tuhan akan lebih berat dan fatal terhadap Kain. Ia akan membiarkan Kain dalam pengembaraan tanpa ada pertolongan. Mengapa Tuhan memberi tanda jaminan perlindungan kepada Kain? Ya, seperti halnya Adam dan Hawa yang ketika jatuh pertama kali dalam dosa masih diberi solusi oleh Allah, begitu pula dengan Kain. Kain mendapatkan anugerah Allah oleh karena Allah mengendaki demikian. Ia kaya dengan kemurahan dan belas kasihan bagi semua orang berdosa. Surat Kolose mencatat, jika kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itulah anugerah Allah yang selalu terbuka buat saudara yang mengambil keputusan untuk datang berlindung di bawah anugerah Allah, kemurahan dan kebaikan Allah. Apabila saudara yang mendengar siaran ini mengalami hidup seperti Kain, pembenci, selalu gelisah, tidak merasa aman, takut dan gelisah tentang hidupmu dan masa depanmu. Engkau berpikir dosamu tidak akan terampuni. Engkau berpikir engkau adalah orang yang terkutuk. Percayalah, selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada kesempatan bagimu. Jika engkau masih ada sampai hari ini, percayalah engkau belum selesai. Tuhan masih berurusan dengan engkau, bukan untuk menghukum engkau, tetapi untuk menolong engkau. Datanglah kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya, agar oleh anugerahnya yang besar ia dapat mengubah hidupmu dan masa depanmu. Karena anugerahnya yang besar, Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu untuk datang dan menerima uluran tangan kasih-Nya. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gunakanlah kesempatanmu saat ini. Jangan menunda, datanglah kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu saat ini yang sampai di telinga kami. Setelah mendengar firman-Mu, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Kami terkutuk dan terusir dari hadirat Allah, tidak dapat menikmati kasih Allah, kemurahan dan kebaikan Allah, dan segala fasilitas penyediaan Allah. Tetapi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini, ulurkan tangan kasih-Mu, berikan tanda perlindungan kepada mereka, lepaskan kemurahan, kebaikan, anugerah Allah kepada mereka, dan berikanlah pengampunan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan pintu, bukakan jalan bagi mereka untuk menikmati perjanjian Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan menolong kami karena kasih-Mu yang besar. Haleluya. Amin.